بسم الله الرحمن الرحيم. Wa'id, dan ingatlah ketika qulna, telah kami katakan, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian, li Adam, kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka mereka bersujud, illa, kecuali iblis. Aba, dia menolak. Wastakbaro, dan dia menyombongkan diri. Wakana, dan dia adalah minal kafirin, dari orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Adam dengan mengajarinya semua nama benda-benda dalam berbagai bahasa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, maka selanjutnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memuliakan Nabi Adam yang merupakan kakek moyang seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya dengan memerintahkan para malaikat dan semua penduduk langit pada saat itu untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai bentuk ketundukan kepada Allah dan salam penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan perintah bersujud ini juga berlaku kepada makhluk dari golongan jin, iblis laknatullahi alaih. Maka semua malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, dan iblis memilih tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia merasa lebih tinggi derajatnya, merasa lebih baik dari segi penciptaan. Kemudian karena keingkarannya itu, keengganannya untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan iblis sebagai golongan orang-orang kafir yang akan mendapatkan laknat sampai hari kiamat karena mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita belajar bahwa sujud dalam rangka ibadah dan penuhanan hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan sujud dalam rangka salam dan penghormatan tanpa ada unsur penuhanan dibolehkan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jangan sampai kita bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka ibadah dan penuhanan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Kemudian selanjutnya, kisah penolakan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam ini bukan menunjukkan keengganan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah dari sikap takabur, sombong dan membanggakan diri, karena dengan sikap itu iblis laknatullahi alaih menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, antara malaikat dengan iblis mempunyai kesamaan dalam hal keyakinan, akan tetapi mereka berbeda dalam segi sikap. Ketika malaikat meyakini bahwa mereka lebih baik dan lebih layak untuk menjadi penghuni bumi karena mereka makhluk yang selalu taat kepada Allah. Kemudian para malaikat meminta petunjuk kepada Allah, dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka, mereka merendah di hadapan Allah dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan iblis ketika dia meyakini bahwa dia lebih baik dari Nabi Adam dari segi materi penciptaan, kemudian iblis memendam keyakinan itu, menyombongkan diri dan tidak mau meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam dengan bersujud. Maka mintalah petunjuk kepada Allah tentang kebenaran yang kita yakini, karena bisa jadi kebenaran yang kita yakini saat ini tidak sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Semoga kita termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan petunjuk di atas kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.